kenapa dari sekian banyak tokoh, kenapa Misbah Yazdi yang dipilih, kenapa bukan yang lain? Apa kira-kira yang unik dan yang dari Misbah Yazdi? Halo, kita kembali lagi ya setelah break sebentar. Dan sepertinya Mas Alvan udah siap ya, udah dihubungi oleh tim kami. Bentar lagi dia akan ikut bergabung. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Kita tunggu Mas Alvan. Untuk Mas Alvan bisa minta bergabung bersama kami. Halo Mas Alvan, bisa minta bergabung. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini beliau yang ditunggu ya dari sekian lama. Oke, silahkan Mas Alvan. Ini Mas Alvan tadi sudah ada pengantar ya, kalau Mas Alvan ini juga selain menulis tentang buku epistemologi Misbah Yazdi, juga ada karya-karya lain. Tapi untuk kali ini mungkin kita akan berbicara tentang epistemologi Misbah Yazdi atau proses kreatif kepenulisan Mas Alvan Siddiq terhadap buku itu. Oke, untuk sebelumnya tadi sudah sempat saya perkenalkan juga kalau Mas Alvan ini merupakan salah satu pengajar di sebuah universitas di Sumatera sana, dan saat ini aktif dalam berbagai macam kegiatan dan juga aktif dalam berbagai macam kegiatan keilmuan di kampus ya Pak. Oke. Iya. Oke Mas Alvan, diceritakan nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kedengar ya suara saya ya? Jelas? Terdengar, iya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Mungkin perlu perkenalan, nama saya Alvan Siddiq. Juga sebenarnya saya mengajar tepatnya itu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman di Provinsi Kepulauan Riau. Kebetulan di Kepulauan Riau, jadi bukan di Sumatera. Oh iya. Di Kepulauan Riau, kebetulan mengajar sebagai dosen filsafat. Oke. Dan terkait tentang buku ini ya, masih terdengar suara saya? Iya, masih epistemologi Misbah Yazdi. Ya, epistemologi Misbah Yazdi ini sebenarnya merupakan buku dari penelitian tesis saya dulu di kuliah di UIN Sunan Kalijaga di Prodi Agama dan Filsafat. Ya, itu tahun 2014 kebetulan. Jadi buku ini masih sudah lama sekali emang. Cuman saya terbitkan baru tahun 2018. Itu mungkin pengantar dari saya, atau ada ini lagi? Kenapa tertarik dengan epistemologi? Epistemologi Misbah Yazdi. Oh iya, jadi terkait dengan epistemologi, pertama emang saya tertarik dengan epistemologi itu sejak belajar filsafat, karena epistemologi kan merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang pengetahuan kan. Tentang bagaimana memperoleh pengetahuan, tentang apa sih alat saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan informasi. Nah, dengan membahas tentang epistemologi, menurut saya itu nanti akan menjawab beberapa pertanyaan kegelisahan dalam diri saya. Waktu itu juga di zaman itu kan banyak juga beberapa permasalahan keagamaan yang itu menurut saya adalah bagian dari permasalahan epistemologi. Misalnya kan banyak orang yang ragu tentang pengetahuan dia, banyaknya informasi tentang Islam, banyaknya informasi tentang banyak hal. Dan tahun 2014 itu kan sedang memulainya dunia digital ini kan, digital informasi ini.
mulai waktu itu udah Facebook udah mencapai puncaknya meskipun belum seperti sekarang ini. Nah, artinya apa? Informasi tentang agama waktu itu sangat melimpah dan banyaknya ustadz, banyaknya aliran-aliran dalam keislaman, ada yang radikal, ada yang ini. Nah, epistemologi ini menarik. Jadi di saat kita banyak informasi tentang agama, informasi tentang Islam, kemudian kita juga akhirnya cenderung menjadi ragu. Mana sih informasi yang benar itu tentang agama? Nah, teori atau metode tentang epistemologi ini menawarkan sebuah jawaban bagaimana cara kita untuk mendapatkan pengetahuan dengan benar dan alat apa yang kita gunakan, kemudian bagaimana akal kita ini sebagai manusia memperoleh pengetahuan, apakah akal manusia itu hanya sebagai alat atau sebagai sumber dari pengetahuan. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Alvan, kenapa dari sekian banyak tokoh, kenapa Misbah Yazdi yang dipilih, kenapa bukan yang lain? Apa kira-kira yang unik dan yang dari Misbah Yazdi? Tentang Misbah Yazdi ini, Misbah Yazdi adalah tokoh filosof dari Iran. Sebenarnya saya tertarik kepada, kan dalam sejarah, ini pembacaan tentang filsafat mungkin. Dalam sejarah filsafat Islam itu kan setidaknya ada 3 aliran besar dalam filsafat Islam, perkembangan filsafat Islam sejak awal munculnya. Pertama kan aliran Masyai itu atau peripatetik itu dari Ibnu Sina, kemudian Al-Kindi, Al-Farabi awal-awal, kemudian berkembang ada aliran baru yaitu muncul aliran lain lagi, aliran dari Suhrawardi, itu aliran Isyraqiyah. Kemudian muncul aliran yang terakhir, aliran dari filsafat hikmah yaitu Mulla Sadra kan. Nah, saya tertarik sebenarnya pada Mulla Sadra ini yang terakhir kan, aliran tentang hikmah muta'aliyah itu, tentang teosofi transenden. Mungkin nggak banyak orang paham juga. Terus di situ, nah Muhammad Taqi Misbah Yazdi itu adalah salah satu pewaris atau mewarisi keilmuan dari Mulla Sadra ini. Karena Mulla Sadra ini kan dikembangkan atau berkembang di tradisi filsafat yang ada di timur, terutama di Iran kan. Dan Misbah Yazdi ini adalah lahir dari filsafat Islam di Iran, maka otomatis ya saya tertarik kepada Misbah Yazdi ini. Dan Misbah Yazdi ini juga dalam bukunya yang judulnya Amuze Falsafe itu kalau bahasa Irannya, bahasa Persianya, kalau dalam bahasa Inggrisnya Philosophical Instruction, itu membahas tentang filsafat secara umum, ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Kemudian dalam filsafat itu juga lebih kepada bagaimana filsafat Islam ini dapat mengcounter atau dapat memberi benteng atau mengcounter lah ya dari pemikiran-pemikiran Barat. Kan kita ketahui bahwa sekarang ini seringkali kan pemikiran-pemikiran dari Barat itu masuk ke dalam dunia kita. Yang itu ada yang kita counter, ada yang justru kita mengikuti dari pemikiran itu tersebut. Tentang misalnya di era-era dulu kan sampai sekarang mungkin ada Marxisme, kemudian pemahaman tentang kapitalisme, pemahaman tentang misalnya pemikiran psikologi, Sigmund Freud, kan? Ini juga banyak menjalani pemikiran kita kan bahwa manusia itu hanya sebagai seksualitasnya yang dipandang. Nah, melalui epistemologi Misbah Yazdi ini sebenarnya ingin menawarkan sebuah counter, sebuah benteng dalam pemikiran keagamaan kita untuk mengcounter masuknya pemikiran Barat itu sendiri. Oke, untuk membentengi dan jadi itu uniknya. ya
untuk melawan beberapa argumentasinya memang untuk melawan atau untuk membantah beberapa pemikiran Barat misalnya. Dan di Iran sendiri memang bukan hanya Taqimis Bayazidi kan, banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang layaknya, misalnya Ayatullah Murtado Mutahari itu juga seorang filsafat Islam juga. Oke. So, ya, bagi teman-teman mungkin yang sudah bergabung dan menanyakan hal epistemologi atau apapun itu ke Mas Alvan, pengen ditanyakan, bisa langsung ya ditulis di kolom komentar. Saya akan membacakan nanti pertanyaan teman-teman apapun itu, dan saya akan bacakan dan biar dijawab langsung oleh Pak Alvan Siddiq. Oke, sekarang kita kira-kira nih Mas Alvan ada ketertarikan khusus nggak dengan Iran gitu? Karena seperti yang dijelaskan tadi kan Bayazidi merupakan ulama Iran dan Mas Alvan pilih ulama Iran untuk mewakili teknologi timur. Menurut Mas Alvan tadi ketertarikan personal atau apakah yang membuat ada Mohon diulangi. Ada ketertarikan Mas Alvan dengan Iran, kemudian memilih ulama khusus dengan Iran. Ada ketertarikan khusus nggak? Ada ketertarikan tentang Iran ya? Iya, iya. Kenapa bisa kan memilih Iran? Jadi Iran, kenapa tentang Iran? Memang pertama dari sisi tradisi filsafat Islamnya dulu kan. Nah, kan ada dikritik waktu itu pasca Ibnu Rushd itu kan filsafat Islam terpecah, atau waktu itu dunia Islam juga terpecah menjadi dua kan, ada dunia Islam yang ada di Barat dan ada dunia Islam yang ada di Timur. Nah, waktu itu dunia Islam yang ada di Barat diwakili oleh Ibnu Rushd, kemudian yang di Timur diwakili oleh Ibnu Sina. Nah, ada kritik waktu itu filsafat Islam sudah mati sejak meninggalnya Ibnu Rushd, Ibnu Sina, atau karena pasca kritik dari Al-Ghazali gitu kan. Nah, tapi ternyata menurut beberapa buku yang saya baca, tradisi filsafat itu muncul kembali atau lahir kembali di wilayah sebelah timur, dan itu diwarisi oleh pemikiran orang-orang Persia yang sekarang menjadi Iran. Nah, itulah saya kira menjadi mudah untuk melacak pemikiran dari para filosof Islam melalui tradisi filsafat Islam yang ada di Iran misalnya. Karena khasanah-khasanah yang ada di sana, misal di Hauzah di Qum Iran itu, dia mewakili pemikiran beberapa filosof Islam. Bahkan misalnya kita belajar Rumi, itu kan bahasa ininya kan salah satunya bahasa Persia kan, bahasa ibunya. Bahasa kitab bukunya Rumi itu juga bahasa Persia. Kemudian kita mengenal Ibnu Arabi, kemudian Ali Syariati, bahkan tokoh-tokoh pemikir Iran tahun 70-an itu kan banyak mewarnai pemikiran Indonesia. Tokoh-tokoh itu misalnya Ali Syariati itu juga bahkan bukunya ada diterjemahkan oleh beberapa tokoh di Indonesia waktu itu kan. Mungkin sekarang kita jarang mendengar Ali Syariati, Mutahari, kemudian Ayatullah Khomeini. Bukan cenderung yang dikenal malah justru media juga menguasai buat tentang di Iran itu dikenal hanya dari aliran Syiahnya misalnya. Padahal banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari di Iran. Karena Iran menurut saya adalah negara, satu-satunya negara bahkan menurut saya, yang secara tegas menamakan dirinya sebagai Republik Islam Iran. Bahkan Arab Saudi aja tidak ada nama Islamnya, Kerajaan Saudi Arabia. Tapi kalau secara tegas negara yang menamakan negara Islam, Republik Islam Iran, Iran itulah menurut saya. Oke, selanjutnya nih Mas Alvan nih.
Kira-kira relevansi teknologi Bahyasri dengan zaman sekarang kira-kira bisa nggak ditarik benang merahnya gitu? Pemikiran sekarang agamaan gitu ya. Tadi bahwa pemikiran sekarang itu anak muda itu kan misalnya bagi yang saya garis bawahi dulu kesimpulan dari pemikiran Taki Misbayasdi itu tentang bahwa pengetahuan itu ada dua kan, ada yang bersifat huduri dan usuli tadi. Pemikiran itu ada yang pengetahuannya hadir kehadiran langsung, ada yang mewakili akal. Nah, pada intinya Misbayasdi ini memberikan kesimpulan bahwa epistemologi itu menawarkan kepastian dalam pengetahuan itu sendiri. Nah, ketika dikaitkan dengan relevansinya dengan pemikiran zaman sekarang yang notabene adalah banyak menimbulkan keraguan, banyak informasi tentang agama, banyaknya perbedaan pendapat dari para ulama, para ustadz gitu. Yang itu berawal dari adanya mental untuk merasa benar sendiri gitu. Nah, epistemologi Misbayasdi ini mengembalikan pengetahuan itu dari sesuatu yang paling badihi gitu. Yang itu dijelaskan secara langsung kan. Artinya tentang kepastian sebenarnya relevansinya ini banyak istilah-istilah filsafat mungkin yang tidak dipahami oleh banyak teman-teman yang mendengar ini. Nah, ilmu huduri dan husuli misalnya kan itu juga bagian dari istilah filosofis yang tidak semua orang bisa paham kan. Pokoknya intinya epistemologi Misbayasdi ini menawarkan kepastian di mana pengetahuan yang sekarang ini adalah kebanyakan pengetahuan yang sifatnya membuat orang menjadi ragu dengan akalnya. Maka akal ini sebenarnya menurut penemuan Misbayasdi itu punya kemandirian. Dia tidak bisa terdeterminasi atau diatur atau terpaksa mengikuti oleh pengetahuan dari luar kan kita misalnya saya juga mengamati beberapa misalnya sekarang kita ini kan cenderung menjadi orang yang candu gadget gitu kan, handphone kita kan, berapa hari berapa jam kita main handphone itu, dan setelah tidak sadar kita kan sebenarnya sudah tergantung gitu hidupnya itu, ada ketergantungan, dan ketergantungan itu bagian dari kecanduan kan? Kalau kita menunggu dengan menggunakan HP 2 jam 3 jam tidak terasa. Bayangkan kalau kita menunggu sesuatu berdiam diri atau membaca buku, bahkan membaca buku bening pustaka misalnya dalam waktu hanya 10 menit, jam, terasa sangat bosan, terasa sangat melelahkan gitu. Itu kenapa ya? Karena kita mempunyai ketergantungan terhadap gadget gitu. Nah, dalam di keadaan seperti itu sebenarnya akal kita ini punya perlawanan loh, punya pengetahuan tersendiri gitu. Kita bisa menjadi tidak tergantung oleh diri itu. Nah, itu yang dikatakan Misbayasdi bahwa akal itu sebagai sumber pengetahuan. Bahwa pengetahuan itu bukan hanya berasal dari luar. Jadi kita tidak bisa dikendalikan oleh HP, tapi kita justru yang bisa mengendalikan akal kita sendiri, mengendalikan pemikiran kita. Ternyata tidak loh, kan menurut penelitian semua orang sekarang candu dengan HP gitu kan. Tapi ternyata tidak loh, ternyata ada orang-orang tertentu yang dia bisa mempunyai perlawanan terhadap ketergantungan dengan handphone ini. Itu menurut saya salah satu penemuan dari
bukan penemuan sih, salah satu pendapat dari Miss Bayasti bahwa akal manusia itu sebenarnya mempunyai kemandirian untuk melawan sesuatu yang di dalam mengetahui oleh akal. Oke, terima kasih ya Mas Alvan udah kita udah paham nih dengan oh ya. Selain Miss Bahyasti, kira-kira ada keilmuan lain mungkin yang sedang Mas Alvan dalami nih akhir-akhir ini? Keilmuan lain, ya topik atau saya isu kebetulan lain. sebagai isu lain ya. Sebenarnya karena saya kebetulan adalah sebagai dosen filsafat, maka sebenarnya saya juga tertarik dengan tadi yang saya anggap tadi, kegelisahan saya tuh sekarang kan lagi pernah muncul beberapa teori tentang dopamin detox. Pernah dengar nggak dopamin detox itu? Bahwa seseorang itu ketika dia, bahwa makhluk hidup itu kan gini sekarang. Nah, enggak, itu apa itu? Dopamin detox. Jadi manusia atau makhluk hidup itu kan secara evolusi itu mempunyai beberapa teori bahwa dia ingin memperoleh kebahagiaan atau kesenangan, kemudian menghindari kesedihan atau menghindari kesusahan, tapi dengan menggunakan energi yang sedikit, jadi tanpa effort yang lebih, tanpa usaha, tapi dia sudah bahagia. Nah, zaman sekarang dengan adanya handphone itu, kita itu sekarang sudah bisa, kita tuh bahagia, kita bahagia ketawa, kita melihat sesuatu yang lucu, prank di YouTube, kita ketawa, terbahak-bahak, hanya dengan membuka YouTube misalnya kan, hanya dengan cara memenangkan sebuah game, di main game di gadget, terus kita menjadi bahagia. Padahal kita belum melakukan apa-apa nih dalam hidup kesuksesan gitu. Dengan cara melihat teman-teman lagi jalan-jalan, vlog-vlog, kemudian di luar negeri, kita sudah merasa ikut seperti mereka, kebahagiaan mereka. Nah, kebahagiaan itu yang ditimbulkan oleh hormon namanya serotonin kan. Jadi ada hormon di otak itu namanya hormon serotonin. Dan yang menimbulkan kebahagiaan itu namanya dopamin kan. Nah, karena kita mudah bahagia, jadi dopaminnya itu sangat banyak di otak kita itu kan. Dengan membuka HP dan kita bahagia puas itu, kita menjadi over dopamin. Akhirnya kita menjadi gampang malas. Akhirnya kita menjadi mudah frustasi, kurang ide gitu. Itu sudah ciri-ciri ketergantungan terhadap HP, dan makanya kita memerlukan sebuah dopamin detox. Artinya dopamin itu kita kendalikan. Nah, salah satunya menurut saya adalah, filsafat itu ingin menawarkan sebuah pembelajaran bahwa dengan filsafat itu, filsafat adalah bagaimana filsafat itu sebagai tahu kan, bahwa filsafat itu mempelajari sesuatu yang penting dalam hidup. Jadi dengan filsafat itu kita membedakan nih, mana sesuatu yang inti dalam hidup, mana sesuatu yang tidak penting. Jangan sampai penting ini menyita waktu yang banyak dalam kehidupan kita. Nah, artinya sesuatu yang penting tidak kita pikirkan. Artinya hari-hari kita disibukkan oleh dopamin, kita bahagia, tapi disibukkan oleh sesuatu yang palsu gitu, tidak inti. Akhirnya kita tidak punya karya, kita tidak bisa lulus dengan cepat, karir kita tidak, dan kita menjadi tidak produktif setiap harinya karena hanya menghabiskan waktu di depan gitu. Dan belajar filsafat, saya kira itu adalah salah satu cara untuk kita mengerti kembali nih fungsi kita ini. Apa sih yang kita cari dalam hidup itu? Agar kita tidak menjadi over dopamin tadi. Dan itu baru saya tulis dalam sebuah artikel jurnal.
Itu yang namanya saya yang baru-baru ini membuat saya tertarik sebenarnya. Riset terbaru dari Mas Alfon ternyata. Semoga suara Ya walaupun agak ya. putus-putus dari tadi, saya cukup Iya nih bagaimana kita meningkatkan dopamin bukan gitu ya, dengan filter ini. Nah, jadi itu riset yang luar biasa dan bisa sekali dengan riset tersebut dan cara untuk kembali ya kakak bersama buku-buku baru buku baru yang lain pembahasan apa untuk bincang lanjut pada bincang bening di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk Mas Alvan. Bincang ini dan sampai ketemu dan kami tunggu naskah selanjutnya untuk bergabung lagi bersama kita. Oke. Oke, mungkin ada statement closing dari Mas Alvan. Ya, ini saya mohon maaf terus apa namanya mungkin sinyalnya juga kurang bagus, kayaknya perlu di restart nih. Terus kalau statement terakhir mungkin apa ya, karena ini tentang dunia kreatif kan, dunia pustaka, jadi kalau kita kaitkan dengan bahwa yang paling penting dalam hidup itu adalah produktif gitu kan, dalam semua hal gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu, meskipun itu bahagia, belum tentu loh itu bersifat produktif untuk kita kan. Kita tuh harus menghemat kebahagiaan kita untuk kebahagiaan yang lebih, hal-hal yang penting ke depan gitu. Mungkin membaca buku bosan gitu kan, tapi nanti akan berguna jika kita terus membaca buku. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita harus jangan bereforia gitu istilahnya, jangan berlebih-lebih dengan kebahagiaan, wajarnya saja. Iya. Oke, terima kasih. Kesedihan juga jangan bereforia. Oh ya, jangan terlalu berlebihan dalam bersedih. Iya. Jadi sewajarnya saja. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa bersedih-sedih kan. Nah, tapi sedihnya itu ditulis jadi sebuah story, dari sebuah cerita novel, nanti diterbitkan di Bening Pustaka kan. Nah, itu jadi produktif. Iya, bisa. Bisa jadi buat kawan-kawan yang sedang bersedih atau sedang bergembira, bisa nih disalurkan ya, tidak terlalu berlebihan kesedihannya atau berlebihan kebahagiaannya gitu. Berlebih-lebihan istilahnya ya. Jadi bisa nih ditulis dalam bentuk naskah dan bisa nih kita tiktokan dan berbicara lebih lanjut untuk diterbitkan. Oke, terima kasih sudah bergabung. Oh yang terlambat mengikuti sesi penting sebelumnya. Nah, ini akan saya upload lagi di YouTube kita Gupin. Teman-teman jangan khawatir jalan dari sesi pertama tadi. Ini bisa kita di YouTube kita. Oke, terima kasih Mas Alvan. Sampai ketemu lagi. Oke, sama-sama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.